Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, teman-teman, mari kita bersama-sama menyaksikan video singkat ceramah saya yang berjudul Ikhlas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh bupati, apalagi dikenal oleh presiden. Dia bahagia, presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terlihat jelas dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seseorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termaksud orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Ada beberapa keutamaan ikhlas, diantaranya yang pertama, ikhlas kepada Allah mendorong kebaikan. Ketika tujuan kita hanyalah kepada Allah, maka kita akan terus berbuat baik dan terus berbuat baik, karena kita tidak memerlukan tanggapan dari orang lain, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan keikhlasan Allah bantu menjaga lisan. Insya Allah ketika kita melakukan sebuah perbuatan karena Allah, semua ucapan kita akan terhindar dari kata-kata tidak berguna, kata-kata batil, dan kata-kata bualan. Yang ketiga, dengan ikhlas Allah bantu kuatkan agama kita. Allah akan membantu semua hambanya yang selalu menegakkan Islam, dan kita akan terhindar dari fitnah dan pengaruh keyakinan lainnya. Yang keempat, dengan ikhlas Allah jauhkan dari noda hati. Ketika kita berniat untuk menjaga hati dari buruknya peragaian kita, maka Allah akan membantu dan menjaga hati kita agar dijauhkan dan kuat melawan berbagai penyakit hati. Sahabat-sahabat sekalian, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.